Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Mutiara Cahyani dengan NIM J1A1 20285. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Kali ini saya akan membahas tentang intervensi infeksi saluran kemih pada pasien Puskesmas Kuatu. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah keadaan adanya infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri dalam saluran kemih. Meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai kandungan kemih dengan jumlah bakteri urea. Infeksi saluran kemih atau ISK ialah istilah umum untuk menyatakan adanya pertumbuhan bakteri di dalam saluran kemih. Meliputi infeksi di parenkim ginjal sampai infeksi di kandungan kemih. Pertumbuhan bakteri yang mencapai 1000 unit koloni per mil urin yang segar pancar tengah pagi hari digunakan sebagai batasan diagnosa ISK atau infeksi saluran kemih. Yang kedua yaitu kualifikasi infeksi saluran kemih. Menurut konsensus, infeksi saluran kemih pada anak terinfeksi saluran kemih pada anak dapat dibedakan berdasarkan gejala klinis, lokasi infeksi, dan kelainan saluran kemih. Berdasarkan gejalanya, yaitu infeksi saluran kemih dibedakan menjadi infeksi saluran kemih asimptomatik dan simptomatik. Berdasarkan lokasi infeksi saluran kemih, infeksi saluran kemih dibedakan menjadi infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Dan berdasarkan kelainan saluran kemih atau infeksi saluran kemih dibedakan menjadi infeksi saluran kemih simplex dan infeksi saluran kemih kompleks. Materi yang ketiga yaitu intervensi. Intervensi dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu faktor risiko infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih lebih umum terjadi pada wanita dan banyak wanita mengalami lebih dari satu infeksi selama hidup mereka. Kedua yaitu penyebab infeksi saluran kemih. Apabila wanita tidak menyeka area kemaluan setelah buang air kecil dari arah depan ke belakang, maka ia berisiko untuk terserang penyakit ini. Karena area uretra, yaitu organ yang berbentuk selang, yang menyangkut urin dari kandungan kemih keluar tubuh terletak dengan anus. Yang ketiga yaitu gejala infeksi saluran kemih. Gejala-gejala infeksi saluran kemih yaitu yang pertama, kemaluan terasa terbakar ketika buang air kecil. Yang kedua yaitu sering ingin buang air kecil meskipun urin yang keluar sedikit. Yang ketiga yaitu nyeri atau tekanan di punggung atau perut bagian bawah. Yang keempat yaitu kencing berdarah atau berwarna lebih gelap. Yang kelima yaitu merasa lelah atau gemetar. Dan yang keenam, demam atau kedinginan atau infeksi yang mungkin sudah mencapai ginjal. Yang keempat yaitu diagnosis infeksi saluran kemih. Berdasarkan tes dan prosedur yang bisa digunakan untuk mendiagnosis infeksi saluran kemih yaitu yang pertama, menganalisis sampel urin untuk mencari sel darah putih, sel darah merah, atau bakteri. Yang kedua, yaitu mengembangkan bakteri saluran kemih di laboratorium. Tes ini memberitahu dokter bakteri apa yang menyebab infeksi saluran kemih. Yang ketiga, yaitu tes pencitraan. Dokter bisa merekomendasikan ESG, CT scan, atau MRI untuk melihat gambar saluran kemih mengidap. Kelima yaitu pengobatan infeksi saluran kemih. Cara untuk mengobati kondisi ini, maka antibiotik yang digunakan untuk membunuh bakteri sehingga menuntaskan infeksi yang terjadi. Selain itu, pastikan menghabiskan antibiotik yang diresepkan dokter dengan benar. Bahkan setelah kondisi yang membaik, menghilangkan bakteri di area kemih adalah langkah penanganan yang penting terhadap penyakit ini.
Jika tidak dilakukan secara tuntas, bakteri rentan menginfeksi lagi dan menguatkan serangan bakteri sehingga terjadi suatu resistensi antibiotik. Biasakan juga untuk mendapatkan antibiotik sesuai dengan resep obat dokter. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu pencegahan infeksi saluran kemih. Pencegahan infeksi saluran kemih yaitu meliputi yang pertama, tidak menahan kencing, selalu membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang setelah berkemih. Yang kedua yaitu minum banyak air, semprotan kebersihan area kewanitaan atau pewangi area kewanitaan dan produk-produk lain untuk area kewanitaan harus dihindari karena hanya akan mengiritasi mukosa. Yang ketiga yaitu membersihkan area genital sebelum melakukan hubungan intim. Materi terakhir yaitu evaluasi. Berdasarkan pengalaman saya yang dijelaskan pada hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa infeksi saluran kemih atau ISK yang dialami pasien Puskesmas Kuatu dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai penyakit infeksi saluran kemih, sehingga tata cara perilaku sehari dalam menjaga kebersihan alat kelamin kurang dan kurangnya kesadaran diri mengenai untuk bagaimana cara menjaga kebersihan. Masyarakat di lingkungan Puskesmas Kuatu mengakui bahwa tata cara pembersihan alat kelamin seharus melakukan buang air kecil maupun selepas melakukan hubungan intim tidak memperhatikan kebersihan alat kelaminnya. Hal tersebut menyebabkan rentannya terkena infeksi saluran kemih. Sehingga perlu adanya wawasan mengenai bagaimana untuk menjaga kebersihan diri, terutama untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Sehingga masyarakat tidak mudah terkena penyakit, terutama penyakit infeksi saluran kemih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai tentang penyakit infeksi saluran kemih pada pasien Puskesmas Kuatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.